Ada isu terbaru double deck ya. Nah itu gimana tuh cara Kalau kerjanya? di perusahaan gua cara kerjanya ya hampir sama kali yang lain. Bedanya apa sama yang Bedanya langsung melayani dua lantai. Terjebak itu dalam kata terjebak nih, berarti penanganan untuk evakuasi. Betul. Evakuasinya itu ada dua. Kita secara manual mekanikal, yang pertama, yang kedua bisa juga dari sistem elektrikal. Infonya kan Infonya itu bukan seling putus sebenarnya. Kesalahan penggunaan seling. Jadi harusnya dia pakai misalkan seling 13. 13 mili gitu. Dia masang cuma 10. Selingnya ditandain. Oh, di warna kuning lah, warna di lock lah ya. Jadi ketika diengkol, levelnya sebelah mana nih? Ya. Patokannya di seling itu. Nah, ketika itu kira-kira udah level. Welcome back to my channel, baik lagi di channel saya, channelnya Nyiram TV, TV-nya para nyiram semua. Nah, di kesempatan video kali ini, seperti biasa teman-teman, saya akan ngebuat podcast. Untuk podcast video kali ini agak berbeda sedikit teman-teman, tapi masih dengan bahasa engineering teman-teman. Di sini udah ada teman saya, dulu beliau satu sekolah dengan saya di sekolah menengah kejuruan teman-teman. Sekarang kita akan ngebahas tentang elevator ya teman-teman. Dengan Mas Arif ya, Mas Arif udah ada di channel saya ini. Sungguh kedatangan yang sangat spesial buat saya teman-teman, karena udah beberapa lama saya ngundang beliau, teman beliau bisa hadir hari ini ya. Oke, jadi Mas Arif adalah seorang engineering elevator ya, bisa dikatakan seperti itu, atau lift ya? Iya. Mana Mas Arif? Nah, jadi Mas Arif ini dia megang dengan beberapa gedung ya. Nah, kita akan ngebahas tentang dari evakuasi dan beberapa lift, seperti cara penanganan liftnya, mulai dari operatornya seperti apa. Mungkin Mas Arif bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mas Arif megang tower di mana aja, dan profil dari Mas Arif itu seperti apa. Mungkin bisa diperkenalkan buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, mungkin bisa dimulai Mas Arif. Ya, gua megangnya di area Sudirman. Jadi Mas mungkin Arif, kalau yang tahu daerah SCBD, Distrik 8. Distrik 8 Mas Arif ya megangnya. Jadi saya tambahin dikit, Mas Arif ini udah beberapa tower ini pegang ya Mas Arif ya. Dari Pertiwi, yang di daerah Mega Kuningan itu seperti Pertiwi, Sopodel, terus Nobel House ya, terus Mampang ya teman-teman ya, ada Mampang juga. Kemang ya. Nah itu, dan sekarang megangnya di SCBD. Mas Arif pernah evakuasi nggak? Cara evakuasi ketika ada seorang terjebak, dan caranya itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan gitu. Kalau pengalaman sih yang sering, kita ngomongin elektrikalnya dulu. Jadi terjebak itu dalam kata terjebak nih, berarti penanganan untuk evakuasi. Evakuasinya itu ada dua. Kita secara manual mekanikal, yang pertama, yang kedua bisa juga dari sistem elektrikal. Nah, yang dimaksud elektrikal itu automatic rescue device. Kalau di gedung namanya ini genset. Kalau ketika mati lampu kita bilangnya genset ya. EBD ya kali ya. Ya, ada beberapa jenis itu merek namanya EBD. Biasanya otomatis namanya, untuk umum namanya automatic rescue device, ARD. ARD. Nah, itu umum, bahasa umum. Dan untuk evakuasi itu berarti lift berkendala. Nah, secara elektrikal itu ketika tahap biasanya mati listrik dari jaringan PLN, matiin tuh listrik satu gedung. Jadi dia otomatis evakuasi orang-orang yang di dalam lift. Dia menuju ke lantai terdekat. Kita nggak perlu evakuasi. Evakuasinya dalam hal otomatis secara elektrikal. Kalau dalam mekanikal, kalau bahasa lapangan namanya diengkol lah. Nah, engkol. Dan itu pun tahapnya balik lagi, kita harus tahu lantainya berapa orang, posisinya seperti apa gitu kan. Baru yang kedua, barulah kita mulai engkol ke arah mana. Karena posisi engkol itu kita, makanya kenapa ngitung berapa orang di dalam sangkar, dalam kabin, itu karena perihal beban. Karena ketika ngengkol itu kan beratan mana nih? Kita ngengkol berarti yang berat turun ke bawah. Jadi saya luruskan, mungkin ketika terjadinya adanya mandek ya, berarti tergantung dari beban yang di dalam sangkar. Kalau bebannya lebih dari kapasitas, maka dia akan turun ke bawah. Enggak, perhitungannya misalkan dalam sangkar itu berkapasitas 16 orang. Kalau dia hitungannya
di atas setengahnya berarti lebih berat. Kalau di bawah setengahnya, misalnya di bawah 8 orang, otomatis dia akan lift kita engkol berarti naik ke atas. Naik ke atas. Karena Dengan satu lantai saja ya. lantai terdekat, seketemunya lantai. Dan itu ketika ngengkol itu biasanya dia ada patokan. Oke. Patokan itu seling ya teman-teman ya? Atau gimana nih? Kalau kita macam-macam, beberapa lift tuh dia mengindikasinya macam-macam. Kalau di perusahaan saya pegang nih, merek dari Finland, dia walaupun mati lampu ada namanya baterai emergency untuk penunjuk lantai. Lewat LED. LED. Ada lampu indikatornya. Kalau lift-lift zaman dulu, ya pakai seling. Selingnya ditandain. Oh, di warna kuning lah, warna di lock lah ya. Jadi ketika diengkol, levelnya sebelah mana nih? Ya. Patokannya di seling itu. Nah, ketika itu kira-kira udah level, jadi mesti ada 2 orang nih ya. Satu di bawah, satu lagi di ruangan. Efektifnya 2 orang. 2 orang ya, 2 orang di bawah. Jadi untuk membuka pintu, kira-kira udah pas belum nih gitu. Ya. Oke. Nah, itu kan yang pertama sesuai mekanik ya. Itu mekanikal. Mekanikal ya. Berarti nah saya mau nanya lagi nih. Ketika saya pernah dengar itu namanya ketika adanya pemadaman itu tergantung contoh pemadaman di DER. Itu kan lift kan otomatis stuck ya. Dia langsung stuck. Nah, itu katanya kan ada baterai. Baterai iya itu kita bilang ARD. ARD. Nah, contohlah ARD. ARD itu nanti dia langsung contoh di tengah-tengah nih, di sangkarnya dia di tengah-tengah lantai. Nah, itu nanti dia ke atas apa ke bawah? Tergantung positioning. Tergantung positioning. Iya, jadi lift itu ibaratnya sama kayak robot. Kayak robot, oke? Iya, kalau lu taunya robot lifeline gitu, dia kan membaca garis lurus ya. Oke. Poin 1 ketemu poin 2. Nah, poin 1 poin 2 kita anggap itu lantai 1 dan lantai 2 misalkan. Saya kejebak lantai 1 lantai 2 antar lantai. Nah, jarak lantai 1 ke 2, positioning dia itu sedekat mana ke lantai 1 atau sedekat mana ke lantai 2. Dia akan mencari ke paling terdekat. Oh, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kan lift juga udah ada control room ya. Jadi berkata kita bisa melihatlah status lantainya di mana, posisinya di mana. Ya. Ya, benar. Nah, sekarang biasanya yang lift itu dia cara kerjanya seperti apa sih, Mas Adi? Maksudnya jadi cara kerjanya itu gimana ya? Kalau gue bilang itu secara umum normal apa evakuasi? Secara umum normal. Jadi sebenarnya lift itu ketika dia sampai lantai, dia itu mentok limit switch baru berhenti atau memang dia ada level lantai? Ada level lantai. Ada level lantai ya? Ada level lantai. Limit switch itu gunanya, itu kan komponen ya? Iya. Limit switch itu gunanya sebagai pembatas saja. Pembatas lantai paling atas atau lantai paling bawah. Jadi biar nggak bisa lift itu overlap terlalu atas atau terlalu bawah. Itu bablas. Kita anggapan bilang bablas nih liftnya. Anjlok. Di jalur gitu kan. Jadi dia kalau sampai lantai itu memang dia ada sensor ya? Sensor baru berhenti. Ada ya, sensor. Ada sensor. Yang dianggap lantai itu. Dianggap lantai itu sensor ya. Jadi dia ada sensor. Nah, terus lift itu kan dia punya speed ya? Ya. Rata-rata speed antara passenger, speed antara lift service itu memang dia setting beda-beda ya? Itu diatur ya? Diatur oleh biasa ada perkumpulan lift gitu secara global. Dan itu dihitung juga secara safety bagaimana, efisiensi waktu gimana. Jadi kalau rata-rata passenger dalam perkantoran, lift passenger itu lebih cepat daripada lift service. Contoh speednya 1, atau berapa gitu, angka. Mau gede, 7 ada. Itu berarti semakin gede angka semakin cepat lift itu atau gimana? Iya. Hitungannya kalau di perusahaan gue meter per detik. Oh, meter per detik. Gue menanganin yang 7 meter per detik, 6 meter per detik. Paling kecil itu 3 meter per detik. Itu untuk lift service. Jadi bisa dibayangin kalau disangkar tuh 3 meter per detik gimana ya? Rata-rata deh di gedung sekarang berapa? Rata-rata di gedung untuk selevel berapa lantai nih? Kalau 50 lantai pasti rata-rata 6. Kalau cuma 20 lantai paling 3. 3 ya. Oke, lift service pun dia lebih pelan atau gimana? Jatuhnya pasti lebih pelan. Oke. Nah, kemudian untuk pintu nih, Mas Arif. Ya, gimana? Pintu kan bisa disetting ya. Biasanya kan kalau lift service itu kadang di perusahaan saya nih sekarang tuh pintu itu sangat cepat, maksudnya langsung. Buzzer. Itu biasanya setting itu sebenarnya safety juga untuk keamanan. Keamanan itu jadinya kenapa buzzer itu keluar kan karena banyak tertahan pintunya. Iya betul. Biasanya apalagi kalau lift service tuh paling langganan tuh. Iya, makanya karena loading barang kan. Benar. Nah itu nggak boleh. Ya kalau manual lebih baik.
Lebih baik manual ya, kalau ada loading dock. Karena memang jelas. Karena kalau kondisi normal sampean pada masukin barang lama gitu, dia menganggap itu ada yang kejepit, ada yang bermasalah, gitu. Jadi kita setting waktu di situ memang. Setting waktu ya. Demi keamanan itu. Karena kalau di elevator atau lift itu banyak safety-nya. Banyak safety-nya. Nah, banyak. Ngomong-ngomong masalah safety nih, apa aja sih biasanya elevator safety-nya? Maksudnya yang paling keamanannya tuh ketika satu nggak seling nyala atau ngelos. Yang paling utama tuh ya pasti seling pasti ada. Seling pasti. Namanya rope slip sih sebenarnya. Rope slip. Ya, karena seling itu gimana ya? Sudah diatur juga dan dijamin seling nggak akan putus karena sudah diatur dalam pemakaian komponen. Memang kita banyak kasus kayak dulu di Arkadia seling putus nah, kan. itu sebenarnya saya mau bahas itu juga itu tuh yang setahu saya nggak tahu lah. Kalau beberapa orang yang lebih tahu itu infonya itu bukan seling putus sebenarnya. Kesalahan penggunaan seling. Jadi harusnya dia pakai misalkan seling 13. 13 mili gitu. Dia masang cuma 10. Itu nggak sesuai spek. Tapi memang gini loh, ketika lift itu jatuh atau merosot ya. Nah, ada lagi. Dia ada safety-nya nggak? Ada. Cakram itu ada namanya safety gear. Safety gear. Nah, safety gear itu untuk itu nama umum ya. Nama umum itu safety gear fungsinya sebagai mengamankan kecepatan berlebih. Kayak tadi saya bilang misalkan overspeed dia ya. Overspeed. Misalkan tadi kan passenger 3 meter per detik misalkan ya. Iya. Ya, nah toleransinya itu 315. Jadi ada toleransi. 310. Iya. Jadi 0,1 gitu toleransinya. 3,10 meter per detik, berarti 0,1 kan. Jadi naik ke 0,05 lagi itu trip. Dia akan megang si rel gitu. Itu namanya apa? Safety gear. Safety gear. Berarti safety gear itu dia kerja dengan cara overspeed. Lebih dari 3 yang tadi Mas sampaikan. Iya, misalkan kayak gitu. Udah cangkram dia. Cakram ya. Berarti itu yang pertama ketika itu merosot. Nyengkrem ya. Jadi misalkan seling putus tuh, misalkan seling putus juga kan. Otomatis jatuh bebas ke bawah kan. Iya betul. Overspeed baru ngunci. Kejadian Arkadia itu juga saya juga nggak paham kenapa. Berarti kemungkinan safety gearnya itu safety gear juga ada selingnya lagi. Kalau nggak sesuai spek dia nggak bakal bisa ngunci. Tuh, jadi pentingnya maintenance lift tuh kayak gitu. Harus dicek, bener-bener ada yang monitoring. Misalkan dari pihak situ engineering gedung kan. Nah, owner juga itu harus misalkan kalau ada penggantian ikut serta-merta ikutlah. Mereka mengganti speknya apa, yang diganti speknya apa gitu. Jadi owner itu gedung, kepemilikan gedung itu ikut bertanggung jawab ke lift. Kita ini sebagai orang lift sebenarnya vendor jasa. Lift itu punya gedung. Lift itu punya gedung. Iya, lift itu punya gedung, nggak ada sewa lift. Jarang lah, sewa paling buat orang event kali. Iya sih. Nah, kalau gedung itu kepunyaan gedung. Liftnya itu punya kepunyaan gedung. Jadi makanya jangan sampai engineering kalau ganti spare part dari lift itu dilihat speknya sesuai atau enggak. Walaupun beda merek harus sesuai dengan speknya. Karena kan kayak MCB kan banyak mereknya itu. Autosling juga banyak merek kayak gitu. Harus sesuai speknya. Bahkan dulu gua kejadian di Bank Indonesia. Bank Indonesia mau Bank Indonesia dia pakai Kone ya? Pakai. Tino yang punya. Oke, siap. Nah, itu B itu dia minta tes sling. Nah, tes sling itu gimana? Nah, tes sling itu dites beban. Jadi satu sling itu kuat berapa beban? Dulu gua ngetes satu sling itu sampai 10 ton. Biasanya kalau pakai lift di gua biasanya ganjil. Kalau nggak 5, sering ganjil. 5, 9, 7. Satu sling gua bisa bertahan 10 ton. Nah, biasanya ada tergantung ukuran ya. Kalau itu yang itu ukuran gede sih, jadi 10 ton. Yang paling kecil itu gua tuh 10 ya, 10 mili. Itu bisa sampai 3 ton. Satu selingnya doang. Nah itu biasanya di lift itu dia pakai berapa seling sih? Satu? Nah, kita ngomongnya alur berarti ya. Nggak mungkin satu. Banyak jadi, ya? Banyak. Di gua paling dikit 5. 5 alur. Nah, biasanya juga lift itu kan dia mempunyai overload. Kelebihan beban dalam sangkar. Nah, ya. Itu gimana? Mungkin bisa ceritain. Nah, jadi ada itu settingan juga. Jadi kan? Makanya kan perhitungan penggunaan itu dari beban, terus kecepatan sama ketinggian. Ketinggian. Ketinggian gedung. Jadi kalau ketinggian gedung, kalau bebannya
berapa ya kan efektif atau jadi terkait hitungannya itu efektif, efisien apa enggak gitu. Soalnya kalau gedung lantai tinggi lu tuh cuma 2 orang, 3 orang ya nggak efisien. Gitu. Jadi rata-rata gedung tinggi pasti isinya rata-rata maksimal 16. Oke. Kalau yang lift pendek di bawah 10 pasti isinya 6, 8, 10 itu doang. Berarti Dan kalau terkait overload, iya, gimana tuh Mas Arif? itu safety juga. Safety, Jadi di mana safety-nya itu di mesin. Jadi dulu ada kejadian juga di beberapa project, bukan punya kita, adalah gedungnya udah berjalan lama, cukup terkenal orang Jakarta kenal lah. Gedungnya itu liftnya merosot. Kalau teman tahu clue-nya mungkin habis sholat Jumat merosot. Dan di sana Jakarta Selatan situ, Iya. dekat Lenteng Agung. Bukan Blok M. Blok Lama M. loh. Gue nggak tahu Itu merosot. Itu merosot. Itu misalkan kita anggap maksimalnya 16. Itu dapat info gue dulu ternyata kesalahan pengguna. Yang masuk itu lebih dari 20 kalau nggak salah. Emang nggak ada buzzer ya ketika ada buzzer. Nah, Nah, jadi sistemnya itu ketika overload, lift itu akan berhenti, Iya, dia nggak gerak, iya. buka pintu Harusnya dan buzzer. Iya. Itu ada. Mereka katanya pengakuannya diraukan. Oh. Jadi ya namanya orang mungkin mau cepat-cepat turun kan. Nah, kenapa bisa merosot? Karena melampaui batas. Tapi lift itu harusnya nggak jalan kan? Kenapa Nggak bisa jalan. Nah, bisa jalan tuh karena udah nggak kuat. Jadi di mesin itu ada namanya brake, nahan kan. Mari mas. Oke, minum dulu. Oke, nah terus. Jadi yang nahan sangkar lift itu kan mesin. Ada namanya brake. Kalau kita simulasiin kampas rem lah. Iya. Kampas rem peda. Nah, dia nyengkrem. Dia punya tenaganya masing-masing. Yang gue tahu itu di Indonesia sebatas maksimal itu 120%. Atau itu 100, kalau di gua 110% udah buzzer. Udah buzzer. Nah, kekuatan brake 140%. 140% dari load. Iya. Normal, misalkan 16, lu hitung tuh 140% berapa. Di atas 140%, dia nggak kuat nahan, lepas. Itu kejadiannya. Terbukalah brake karena nggak kuat nahan, serot. Tapi nyengkram. Harusnya safety gear nahan kan? Nahan nggak tapi? Nah, safety gear setahu gue di situ ngunci juga. Berarti tapi dia nggak kuat. Oh, nggak kuat. Dia nggak kuat. Itu dari lantai berapa memang sampai? Setahu gue lantai 9. Lantai 9. Merosot sampai pit lift. Pit lift. Wow. Yang gue tahu, nggak tahu ya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu, mungkin bisa dikoreksi. Okay. Karena info itu cukup banyak. Iya. Itu rame itu. Nah, terus sekarang saya mau nanya Mas Arif. Biasanya kan lift ini kan lorong ya, sangkar. Lorong. Shaft, kita ngomongin shaft. Betul, shaft. Shaft lift. Nah, shaft lift. Nah, kadang kan lift ini kan dibagi menjadi high zone, low zone. Oh, zona. Nah, kalau yang kita mau evakuasi, contohnya dia jatuhnya di low zone itu gimana? Kadang-kadang kan ya namanya lorong ya kita kan nggak tahu gitu. Oke, kalau ngomongin low zone itu dekat berarti. Sama aja kayak lu lantai semua ketemu pintu. Ya, kalau mau mid zone, contohnya mid zone atau high zone, biasanya ketemu lorong tadi. Iya, nah itu gimana? Dia rata-rata kalau lorong, dia akan balik lagi ke lantai lobby. Misalkan lobbynya GF, lu kejebak lantai, misalkan lorongnya itu ketemu lantai lagi, dari GF ketemu lantai 15. Oke. Berarti GF ketemu 15 kan lorong tuh. Oke. Lu kejebak lantai 10. Turun ke GF. Oh. Itu secara elektrikal. Mekanikal yang tadi bilang. Mekanikal balik lagi kayak gitu. Dilihat mana yang lebih berat, antara counterweight lift atau cabin lift. Karena dia buka bebas. Cuman gitu, kalau di gua ada sensornya lagi. Engkol itu nggak bakal buka bebas. Nah, caranya engkol itu kan mesti matiin listrik dulu ya, Mas Arif ya? Itu kondisional sebenarnya. Jangan sampai ada listrik, karena saya pernah dengar cerita ketika di engkol dengan adanya listrik, dia bisa mental. Jadi safety-nya itu main, katanya sih gitu ya. Atau gimana tuh Mas Arif? Mungkin bisa dilurusin ya? Gimana menurut? Kalau mental sih enggak. Kalau pengalaman di gua, mungkin karena gua liftnya jadi udah cukup modern gitu ya. Dia nggak mental sih walaupun ada listrik. Cuman errornya jadi lebih banyak. Apa? Errornya jadi lebih banyak. Oh gitu? Karena buka brake kondisi lagi normal, itu kan nggak diperbolehkan. Oh, jadi harus dimatiin dulu powernya. Iya, bisa. Baru buka brake. Mungkin yang dimaksud bisa mental itu mungkin salah. Mungkin bukan, mungkin pengertiannya ke arah nanti ada lagi yang rusak.
menambah lagi yang rusak. Kayak safety gear nanti ngunci, gitu kan. Jadi ada beberapa lift itu ketika buka brake, rosot jauh dianggap overspeed. Nah itu bisa ngunci safety gear, malah jadi susah kita. Oh. Iya. Nah kalau Mas Arif pernah ngalamin ini nggak lo? Apa? Contoh air masuklah ke lorong. Nah, itu kan memang udah awam lah di gedung. Wah itu udah. Itu maksudnya sampai lip kerendam seling sampai basah ya kan? Itu gimana ketika banjir lah, contoh di lantai 9. Ada contoh speaker pecah dan itu masuk ke lorong lip area lip ya. Nah itu caranya kita harus naikin lift dulu atau gimana itu menurut Mas dari? Ya kalau masih titik air, debit air kecil nih, naikin aja ke atas di luar jangkauan lift itu. Misalkan bocor lantai 9 gitu ya, kita naikin di atas 9. Jadi sebenarnya itu nggak boleh juga sih. Itu cuma tindakan mengamankan kerusakan elektrikal yang lain. Misalkan di atas sangkar kan masih ada banyak elektrikal. Iya benar-benar. Iya. Tapi kalau memang sudah banyak, lebih baik matiin lift aja, nggak usah digerak-gerakin lagi lift. Karena nanti efeknya kita nyoba ke atas ternyata debit airnya udah banyak, itu kan otomatis kalau kita naikin ke atas kan kondisi listrik masih nyala tuh. Udah tuh kalau nggak kebakar rusak, gosong. Jadi gini, untuk lift modern beberapa board dia mempunyai IP yang bagus. IP itu maksudnya indeks untuk pengamanannya lah. Pengaman terhadap anti iris berapa persen gitu. Jadi agak mending sebenarnya untuk yang modern gitu. Makanya udah lepasin aja, yang penting matiin liftnya dulu. Matiin liftnya, taruh di atas. Kalau udah debit airnya banyak udah pasrah aja udah. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah debitnya banyak, kalau udah naikin percuma. Malah kena air masuk, debit air masuk ke beberapa board malah jadi gosong, kebakar. Tapi lebih baik dinaikin kan, Mas Arif? Kalau debit airnya kecil. Kalau debit airnya banyak, udah pasrah aja udah, matiin yang penting. Matiin yang penting. Maksudnya jangan sampai naikin dulu baru dimatiin. Kalau debit airnya banyak, udah matiin aja power. Biar nggak apa-apa power air. Karena beberapa board kan teteh bilang masih ada beberapa yang anti air. Dan itu masih bisa diselamatkan dan bisa ngamanin biaya kos gedung kan? Iya betul memang. Bijaknya seperti itu mendingan. Nah, kalau bicara gedung, kan kita juga bicara tentang masalah gempa. Lift itu punya safety-nya nggak ketika ada terjadi gempa? Kalau kayak gitu eksternal kan, ya anggap aja sekalian fire. Iya betul. Fire. Jadi dia ada semacam kita tombol simulasi lah ketika ada terjadi gempa, dia aktifin beberapa lift. Kalau sensor gempa kita bisa dari internal. Kalau fire ngikutin dari gedung. Karena kan kalau kebakaran otomatis dari punya gedung sensor udah ada tuh. Kita cuman minta sensor kontaknya aja, switch kontaknya aja ke kita, mintanya NC atau NO gitu kan. Kalau sensor gempa kita jual juga, kalau di gua tuh ada juga. Biasanya sensor satu gempa itu buat semua lift atau memang satu sensor gempa itu hanya satu lift, gimana tuh? Kalau menurut gue ya bijaknya sih sebenarnya untuk satu zona satu, mungkin low zone satu, high zone satu gitu. Nah itu risetnya lagi gimana? Contoh nih udah gempa nih, dia ngebaca nih, itu homing dong, homing ya, itu mah kondisional, homing atau sebagai serviceman. Itu mah tergantung gedung. Kalau emang lift service mau dibikin serviceman. Oh gitu. Tapi kalau earthquake mah nggak ada. Earthquake mah homing doang, iya benar. Earthquake emang kata sih berarti homing doang itu buat fire maksudnya, buat serviceman tuh fire. Kan ada buat evakuasi kalau buat fireman. Nah fireman itu fungsinya buat apa sih? Contoh kan biasanya di depan lift itu ada fireman tuh. Switch-nya itu buat apa? Oh itu manual. Jadi misalkan dari gedung ngedeteksi ada api gitu atau kebakaran general gitu kan. Terus malfunction nih sensornya kok buat gua. Akhirnya kita pakai pecahin kaca manual, turunin. Jadi ketika nggak terkoneksi dengan lift nih, ya namanya malfunction kan kita nggak tahu tuh. Harusnya kan homing ya. Iya harusnya homing, dia nggak mau homing ternyata berarti ada miss di situ kan. Kita ada tahap kedua langsung rilisin sendiri manual, ya. Sampai dia homing ke bawah. Ya, itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah lift ya, sekarang kan berarti udah ada double deck nih. Yang terbaru ada isu terbaru double deck ya. Nah, itu gimana tuh cara kerjanya? Kalau di perusahaan gua cara kerjanya ya hampir sama kali. Bedanya apa sama yang bedanya langsung melayani dua lantai.
2 lantai. Dua lantai sekaligus dia masukin orang. Dan sekarang lagi dipegang. Pegang. Ya cukup menyulitkan memang maintenance-nya. Soalnya lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya, kita ngecek langsung 2 lantai. Itu pertama kali di Indonesia ya? Di Indonesia perusahaan gua. Katanya sih memang ada beberapa lagi gedung mau yang masalah. Iya. Itu lebih efisiensi dibanding lift yang sekarang. Itu kalau itu kan double deck, ini 1 deck dong. Iya nggak sih? Gimana? Double deck, single deck. Iya. Iya gitu. Untuk yang umum sekarang tuh banyak kan single deck. Single deck ya, bahasanya umum. single deck ya. Iya, kita bilangnya kita anggap kita panggil deck. Deck. Di gua panggilannya itu double deck. Dua kabin kalau orang nggak tahu. Oke, kan cukup lah mungkin elevator udah semuanya evakuasi udah, terus kita ngebahas tentang cara kerja liftnya juga udah ya. Kita udah bahas. Kalau eskalator nih gue juga masih awam sih sebenarnya. Gimana ya kalau eskalator ya? Dia kan punya safety-nya apa sih kalau eskalator? Wah, eskalator lebih banyak dari lift tuh. Apa aja sih Cukup mungkin? dia sensor step, sensor radar untuk orang lewat, missing step tadi maksud saya. Yang pertama missing step, terus radar orang lewat, sensor kayak orang kejepit sendal kadang sering tuh. Memang, itu ada. Itu memang pernah gue tes sih. Ada terus plat juga buat orang servis, ada lagi sensor speed, ada lagi sensor buat handrail, ada lagi banyak buat dia. Safety gear juga ada dia. Ada. Jadi kalau itu maksudnya kenapa ada safety gear? Jadi eskalator juga rawan ketika merosot. Bisa ya? Merosot bisa. Maksudnya gimana? Itu break. Eskalator kan begini ya? Iya. Dia harus begini gitu. Dia kalau lu naik lagi fungsinya ke atas atau yang ke bawah, kalau ternyata breaknya bermasalah, bablas dong. Nggak ada yang nahan tuh. Eskalator tuh gerak juga sama kayak lift punya break. Oh gitu. Jadi kalau break bermasalah atau ada yang bermasalah malfunction dalam mekanikalnya, bablas dong dia. Bablas rosot itu bahaya. Karena keseimbangan manusia ketika menggunakan eskalator tuh kaget dia. Jadi bisa lu bisa lihat yang di Cina mungkin. Cina banyak kasus lift eskalator merosot tuh banyak. Nah itu buat pengamanannya kayak gitu. Dia cukup banyak. Tapi bisa, karena gue suka ngeliat juga di film-film itu kayak bukan kejebak ya, kejepit gitu loh. Padahal kan ada sensor. Iya, mungkin ada sensor. Dan padahal enggak ketika turun nih, dia kejepit sama si stepnya itu. Padahal kan nggak ada sesenti, nggak ada 5 cm buat jempol masuk jatuhnya kan gitu. Tapi kenapa bisa sampai kejepit ya? Nah biasanya alas sendal atau sepatu. Nah itu yang gue bilang alas tuh sendal atau sepatu yang berbahan karet. Kenapa? Dia elastis. Iya. Elastis. Bisa coba jangan pakai kaki manusia. Sendal aja. Pepetin aja ke ada finger step gitu, gini jeruji. Selipin, masuk. Masa sih? Masuk. Karena elastis. Karet itu nggak bisa dihancurin. Makanya kalau naik eskalator itu nggak boleh pakai sendal atau sepatu yang bahan karet. Jadi bahan karet itu keset. Lu nempel dikit, ngikut. Oh, udah itu ntar bakal nyerot. Beda sama bahan. Oh gitu ya. Bahan juga sama sih, kadang kalau orang ibu-ibu kerudungnya panjang, masuklah ke step gitu kan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu ya tadi? Alhamdulillah kalau di perusahaan gua nggak. Belum. Nggak ada, nggak mau juga gua. Iya. Nah, kalau lift itu juga dia punya ininya nggak sih, kayak keberatan overload lah. Dia ada buzzer nggak sih? Eskalator? Iya, sorry eskalator maksud saya. Eskalator gimana dia overload? Bahkan jadi ketika naik nih rame-rame? Enggak. Dia ada sajas atau dipepet-pepetin settingannya gitu. Nah, cerita udah nih, mungkin udah cukup lah ya teman-teman dari elevator dan eskalator. Ada pengalaman yang terpahit nggak selama lo kerja di elevator eskalator dalam menangani evakuasi atau ada mungkin satu aja sih trouble. Apa trouble ya double deck. Karena pertama kali di Indonesia kita nggak punya contoh untuk project lain gitu kan. Oh gitu ya. Ya biasanya gini loh, kalau teknikal itu kan gue juga mau tanya, double deck itu dia satu sangkar ya dengan bawa satu speed ya? 2 sangkar dong. Iya, sorry, 2 sangkar. Maksud gue satu mesin room dengan satu yang apa? Satu mesin megang 2 sangkar. 2 sangkar. Gitu ya dia. Iya, jadi
Lu bisa bayangin tuh mesinnya segede mana ya. Mau gue begini aja masih lebih gedean mesin. Masa? Ya. Lu kalau ketinggian lift 20 lantai lah, atau 40 lantai. Itu segini gue masih dapat, masih gedean badan gue gitu. Tapi kalau yang double deck nih kalau segini nih masih gedean mesin. Karena satu sangkarnya kita anggap bisa sampai 2 atau 3 ton. Belum 2 sangkar berarti bisa 6 ton. Belum seling gantung. Nah itu nggak baik lagi ke tadi, masalahnya kenapa itu yang tadi lu bilang nggak ada contoh. Ya, karena itu doang. Ya nggak ada contoh. Jadi kita bener-bener buka wiring diagram. Trouble-nya apa? Kita lihat kita lihat fault code-nya seperti apa. Ya udah kita analisis satu-satu. Yang gue benci kadang-kadang mungkin data sih. Data, terus kadang kan dia berani ngambil double deck, mesin gede, over temperaturnya juga sensitif kan, nggak boleh panas sedikit. Nah, gedung kan pengennya low cost aja gitu. Iya benar. Nah, jadi AC itu minim. Itu udah. Memang harus dingin ya ruangan lift. Kalau bukan harus dingin sih, stabil. Stabil. Karena beberapa gini, kita ngomongin sebenarnya per board itu yang gue tahu ya 35 derajat lah, itu maksimal lah. Tapi kesalahan, nggak tahu lah kesalahan gedung atau kitanya gitu, mereka men-setting suhu ruangan 30, 20, itu suhu ruangan. Tapi kan ke board masing-masing kan beda. Dalam ruangan tiap sudut itu beda-beda. Nah itu kan rawan data miss gitu kan, miss data jadi bikin trouble. Wah itu kita stres sendiri tuh. Oke. Di lift itu sendiri, saya nanya lagi, di dalam sangkar itu dia punya exhaust ya. Contoh orang kejebak nih, jadi nggak usah panik lah orang kan. Dan itu kejebak itu minimal berapa lama nih untuk evakuasi? Maksudnya? Kalau di perusahaan gua, ngalamin sampai. kalau di perusahaan gua SOP-nya intinya nih tidak boleh lama. Bahkan setengah jam aja gua udah dimaki-maki. 10 menitnya dimaki-maki. Harus segera. Intinya kalau kita ngomongin orang kejebak, segera. Nggak ada lagi limit maksimal tuh berapa menit. Kalau bisa sih segera. Segera, nggak ada. Dan kita pun yang menangani harus tenang. Makanya justru untuk engineering yang bertanggung jawab khusus lift itu seorang-orang yang cukup tenang. Tapi itu kemarin juga gue sempat dengar ya. Jadi sebenarnya gue pernah menemuin ya tragedi itu sampai orang meninggal karena dia ngebuka pintu ya. Dia ngebuka pintu, dia pikir itu pintu panel. Padahal itu pintu staf. Itu pagi-pagi dia ngebuka pintu panel, ternyata pintu lift dikira tuh pintu panel, dia mau operasional. Pas dibuka, dia langsung jatuh ke bawah, coy. Ya, itu project ya? Enggak, itu operasional. Operasional. Itu malam-malam. Pas ya mungkin dia habis istirahat kali ya. Gini, kita ngomongin dia buka pintu lift. Sekarang tuh lift sekarang itu nggak bisa orang bisa sembarangan bisa buka lift gitu, kecuali engineering yang Iya, itu engineering. Ya. SOP-nya secara pemerintah, SOP-nya ya memang harus bersertifikat. Oke lah kita anggap itu bisa sertifikat. Itulah kalau di lift kecelakaan lebih banyak itu di pekerjanya. Penumpangnya 100% gua anggap aman. Terbalik sama eskalator, penumpangnya yang cukup rawan. Oh, gitu ya? Karena eskalator langsung motor di bawahnya tuh, lu kejebak ke dalam langsung tuh kegiling. Itu kita bicara pahitnya. Makanya maintenance itu untuk lift sama eskalator harus hati-hati. Semua itu harus hati-hati. Kalau di lift ya itu berarti kan dia ngebuka nggak tahu tempatnya di mana gitu. Makanya pentingnya untuk orang jaga malam engineering, apalagi yang bertugas untuk lift gitu ya. Itu memang harus tahu pemetaannya, lift di lantai berapa, asal masuk. Di ruang staff lift itu gelap, lorong. Tapi iya sih memang sih. Jadi kita nggak tahu. Itulah makanya harus kalau kerja malam harus hati-hati. Pagi pun harus hati-hati. Lift itu tempat berbahaya untuk pekerjanya. Dan kan lift juga, gue juga pernah tempat gue lift itu ada lift parkir ya, nah, lift gedung. Jadi lift parkir itu apa ya bilangnya ya? Dia mesinnya itu di apa sih? Oh dalam sah. Iya. Nggak pakai ruang mesin. Nggak pakai ruang mesin. Ya. Itu sebutnya apa sih? Gue lupa lagi. Kalau di gue namanya mono sih. Mono. Itu jenis produk sebenarnya. Roomless, umumnya ya, roomless. Ya, itu mengefisiensi tempat sih sebenarnya. Tapi bisa gitu ya? Bisa. Banyak penelitian di situ.
Banyak penelitian. Tapi kayaknya lebih enak aja kayaknya di situ ya. Lebih enak. Selalu ada minus dan plusnya lah. Kita Plus engkol bisa dari panel lagi. langsung di luar. Iya. Iya. Dan kita bisa langsung lihat liftnya udah sampai mana nih gitu. Dan dia emang ada indikatornya sih. Iya. di Dan apa? itu pun digunakan buat lift pendek 20 lantai ke bawah. Oh, memang ada standarnya ya. Karena kan dia dibatasin dalam hal kecepatan. Penelitiannya itu dia kan nempelnya ke rel. Kalau bilang itu positifnya itu kita lebih mudah, langsung ke kontrolnya lebih cepat. Tapi kalau kita buat ke apa? Mesinnya agak susah. Agak susah ya kayaknya. Ya, kalau ada pengerjaan di atas sangkar mesin itu gua cukup susah tuh. Kerjanya nguras banget. Kalau biasanya kalau pakai ruang mesin kan ruangannya luas tuh. Bisa geser. Kalau roomless PR. Banyak kerjainnya. Nah, gue juga pernah, gue waktu itu ini nih di grup gue WhatsApp itu gue nemu masalah grounding. Oke, iya. Jadi nilai grounding itu dari gedung itu mesti bagus. Nah, gue juga bingung nih, gue lihat di grup nilai groundingnya jelek itu bisa sampai bikin lift rusak, lift sih. Contoh kemarin ada beberapa lift yang keren ke gedung gitu loh. Itu gimana sih? Jadi itu kejadian untuk hanya lift-lift yang baru ya. Roomless itu jatuhnya kan lift yang udah modern. Iya, memang Dulu tuh. Yang dulu tuh nggak ada. Jadi kenapa kayak gitu tuh kita bocorin lah ya. Jadi lift-lift sekarang penggunaannya sudah inverter. Lift dulu juga ada inverter, cuman sistemnya itu yang beda. Oke. Kita nyebutnya drive ya. Drive-nya dia istinya itu ada inverter, ada converter. Nah, dia itu bisa ngasihin listrik. Iya, memang asli. Bisa listrik. Nah, itu kenapa? Converter itu kan IGBT-nya cuma 6. Itu bisa dipasang 12. Jadi jadi lift itu kan bisa ngasihin listrik tuh. Itu berbalik. Ya kan? Nah, itu ada nilai flux yang flux sama magnet. Maksudnya ada nilai resistan balik yang harus sesuai. Kayak gitu. Jadi tabrakan dong power ketika dia ngasihin listrik, tabrakan dong. Ada namanya loss voltage, itu larinya kemana? Larinya kan ke grounding, pembuangan. Oke. Loss voltage, masuknya ke grounding. Ketika grounding lu bermasalah, dia akan berbalik ke pasarnya lagi, masuk lagi ke board. Nah itu. Masuk lagi ke board. Jadi sampai Jadi kenapa balik lagi ke board? Karena board itu kan dianggap beban. Energi itu bakal balik ke beban kan? Kayak gitu. Ya memang kemarin gue juga sempat dengar sampai memang dia menyalahkan dari sisi owner grounding. Karena nilai. Dan itu bisa dianggap karena nggak stabil. Jadi emang bagusnya berapa nih? Maksudnya nilai dari si elevator. Grounding itu kan bagus itu 0 ya? Emang sih susah sih angka. 1 dong. Iya, nyari angka sampai Angka 1-nya itu susah, enggak 0, 1. 1 ya? 1. Cuman itu hitungannya bukan dari gedung ya. Gedung 1, nyampe ke yang lain berapa? Kan banyak beban nih. Bener sih. Ini maksudnya 1 itu dianggap hanya untuk ke lift. Iya. Makanya dulu tuh dalam project dulu kan gue masuk instalasi. Project itu gue minta 1 itu buat khusus lift. Jadi pentanahannya sendiri untuk dia lift. 1 lift itu 1 ground atau gimana? Biasanya jadiin 1. Jadiin 1 ya? Iya. Karena kan hitungannya masih gitu. Jadi itu peneliti yang menciptakan mesin-mesin lift kita sendiri. Kalau soal ngomongin motor mah, ya kita bukan ahlinya lah. Untuk kayak gitu. Krusial memang. Kalau untuk kayak gitu bisa tegangan, bisa grounding, bisa temperatur, itu yang diperhatiin. Nanti kan owner nganggapnya, wah pemborosan gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Ya kemarin gue juga ada power supply rusak sih. Gue nggak tahu tuh kenapa. Infonya tegangan keluaran dari power supply dia ada masalah. Itu doang sih. Nah itu juga tuh dulu gue pernah untuk mengajukan adanya kapasitor bank yang khusus sendiri untuk lift. Panel kapasitor bank. Jadi dulu kan gedung itu kapasitor bank untuk semuanya. Satu gedung satu kapasitor bank untuk semuanya, mau untuk lift, untuk tenan, untuk satu. Nah itu gimana? Emang mesti ya? Mesti sendiri sih menurut gua, karena kestabilan energi listrik cukup gede kan. Kita ngomongin untuk satu lift aja, untuk gua aja yang lift paling kecil itu 4 kilowatt. Ada, itu buat berapa lantai.
Untuk lebih gede, buset berapa? Udah puluhan, 50 kilowatt gitu ya kan. Kalau digabungin, beban-beban kayak gitu pusing juga. Oke, cukup menarik ya, Mas Arif ya. Udah lama juga nih kita podcast. Mungkin teman-teman udah dapat ilmu dari Mas Arif juga nih. Ya mungkin sekian aja dari video kita, teman-teman. Nah, menurut Mas Arif ada pesan-pesan ya buat tim engineering, terutama yang maintenance dalam lift atau dalam ketika evakuasi lah gitu. Nah, itu pesan singkat aja sih. Mungkin akrab-akrab lah sama lift, orang lift. karena gini, orang lift nggak selalu di tempat. Engineering yang selalu di tempat. Maksudnya akrab itu bukan hal-hal yang lain gitu. Ngobrol dan carilah informasi ketika kebutuhan urgent itu harus seperti apa. Detail. Iya, tapi kadang, detail. Sorry gue potong, tapi kadang orang lain juga gini loh. Apaan sih nih orang nih? Bisa. Enggak, ngapain sih gue diliatin? Apaan sih? Ini kayak ngapain sih nanya gitu, penting banget gitu. Iya. Tapi penting banget gitu loh. Iya, karena mungkin gini juga, sorry gue potong lagi. Dipoto sama orang gendul gitu loh. Iya, mungkin mereka risih. Bang, ntar dulu Bang, gue pakai topi. Iya, karena terkait safety mungkin. Ya itu cukup lah, rahasia umum lah itu mudah. Karena gini, mungkin juga si orang liftnya itu mau ngasih tahu ke engineeringnya, ini engineering nggak paham nih, gitu. Mungkin kayak gitu. Tata cara mengasih tahunya, tata cara kita nanya mungkin salah kali. Iya. Yang gue pengalaman sih, menurut gue, ini engineering butuh. Maksudnya, kalau ada apa-apa urgent, gue pasti datang. Tapi kalau evakuasi nungguin gue datang kan lama, nggak mungkin, cuman lama gitu kan. Kadang kan evakuasi harus lebih cepat gitu. Dan itu kan penangguhannya ke gedung gitu. Nah itulah maksud gue bilang akrab-akrab sama orang lift tuh, tanyalah lebih detail harusnya seperti apa. Enggak, gue juga nanya. Emang kontrak servis itu, gue nggak paham nih. Kontrak servis itu ketika ada trouble, itu baru dikasih uang kontrak, atau memang ya lu rutin apa ya? Oh itu mah sales itu banyak. Gue ada yang bayar 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Gitu ya? Bayarnya tergantung lu pada mau bayarnya gimana. Lu mau bayarnya ke kantor. Gini, ketika lu datang itu bayar. Enggak. Tapi memang itu udah include. Enggak, itu maksudnya gimana? Ini gini, ada troubleshooting nih. Oh dong. Oh iya. Mas nih lift kejebak Mas. Ini gini nggak bisa itu gimana? Oh itu mah itu include dengan itu terkontrak ya, itu mah tergantung sales gimana. Kalau perusahaan gua kalau ada namanya standar atau plus ya. Kalau care plus itu kita trouble kayak gimana pun ya itu gratis. Tapi kalau untuk yang standar hanya untuk maintenance, mereka bayar untuk panggilan troubleshooting. Ya bayarnya ke kantor. Ntar biasanya direkap setahun berapa kali panggilan gitu. Jadi kalau mau kontrak cuma hanya sekedar servis ya gitu. Dan balik lagi, kalau dibilang maksudnya trouble mulu gitu. Misalkan kita ada omongan ini trouble mulu. Coba bagaimana servisnya gitu kan. Gimana penggantian spare part-nya gitu, ya kan? Enggak serta-merta lift ini yang nyiptain manusia loh. Enggak semua sempurna. Gitu. Pasti ada aja entah dari listrik, entah dari mekanikalnya, entah dari kan kesalahan nggak cuma dari manusia. Nggak cuma dari manusia, ada dari part. Nah, kesalahan manusia sebenarnya cukup lebih banyak. Banyak. Mungkin cara maintenance ya. Bukan, kesalahan manusia ketika penggunaan maksud gua. Penggunaan lift. Orang kalau lagi fit out tahan, pakai rolleran tuh. Buat ngedrop barang pakai apa namanya? Oh, ini apa? Troli, nggak pakai dialasin gitu kan. Sodak seruduk, barang gede. Terus ditahan. Ntar kalau masukin kaca nggak naruh di tengah. Itu juga. Naruhnya jadi jomplang. Emang itu juga. Kejadian banyak. Jadi tuh miss penggunaan gitu. Emang harus tengah beban ya? Kalau lift service digunain di tengah. Oh gitu. Iya, karena makanya kalau orang masukin barang lift service harus ada yang mandu, yang tahu lift, entah engineering, entah security harus tahu. Itu efeknya. Jadi sebenarnya banyak kesalahan pengguna tuh banyak. Gue juga nanya bentar. Lift itu ada AC-nya. Outdoor-nya di mana sih? Gak pakai. Hah? Enggak. Gue kurang paham tentang AC. Cuman beberapa sekarang lift itu dipasangin AC di atas sangkar.
Ada yang masih pakai manual. Outdoornya tetesan airnya ditaruh ember di atas. Geblek tuh. Kok di atas sih? Di atas sangkar taruh ember. Geblek gue bilang, gue nggak paham. Tumpah gimana? Iya makanya embernya kan kalau di atas sangkar kan ada tatakan yang level, maksudnya bagus, lurus. Nah tapi kalau over airnya? Itu makanya geblek. Jadi orang yang standby itu pasti dia minta orang standby. Jadi tiap per 2 minggu atau per seminggu kita daily rutinnya cek atas sangkar. Dia tahu ya? Itu Udah air, tahu. Udah gitu. lihat debitnya itu berapa hari, berminggu atau dia iya. udah nebak nih. Ini bisa iya. Segini. Iya gitu. Kita ngitungnya kan tiap hari dipakai. Misalkan kalau ternyata embernya kecil ya 2 hari otomatis kata sangkar. Cuman ada beberapa emang nggak pakai buangan. Oke, paling gitu aja ya Mas Arif ya. Udah lama juga nih ada telepon. Nah oke, jadi cukup sekian dari video ini teman-teman ya. Terus dukung channel ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu dari Mas Arif. Terima kasih udah sempat mau berkunjung di channel saya teman-teman ya. Oke, sekian dari video ini teman-teman ya. Salam engineer.